Carla Jan Walker lahir pada tanggal 31 Januari 1957 di Tarrant County, Texas. Ia tinggal bersama ayahnya, Leighton Neil Walker, dan ibunya, Doris Charlene Lindley, di Williams Road, Texas. Carla memiliki 3 saudara. Ia sangat dekat dengan salah satu kakak laki-lakinya, Jim Walker. Sedangkan dengan kakak perempuannya, Cindy Walker, ia sering bertengkar karena berbeda pendapat. Itu tak lepas juga karena sifatnya yang dikenal agak pemarah di keluarganya. Meski begitu, mereka semua sangat menyayanginya. Saat menginjak usia 17 tahun, Carla tumbuh menjadi seorang gadis remaja yang cantik dan memiliki rambut berwarna pirang yang sangat indah. Dia juga menjadi siswi populer di Western Hills High School di Benbrook, pinggiran kota di sebelah selatan Fort Worth. Kehidupannya sebagai siswi populer membuat Carla memiliki banyak teman dari kalangan atas, dan lambat laun Carla mulai terjerumus ke dalam pergaulan yang tidak baik. Malam hari, di tanggal 16 Februari 1974, Carla pergi berkencan dengan pacarnya, Rodney McCoy, yang merupakan seorang quarterback awal untuk tim football di Western Hills Cougars. Mereka dikenal sebagai pasangan yang serasi. Tak heran jika teman-temannya menyebut mereka sebagai pasangan yang hebat. Mereka juga terlihat tidak pernah bertengkar selama menjalani hubungan itu. Carla dan Rodney menghadiri pesta dansa di hari Valentine malam itu. Di sana, mereka berpesta dengan teman-temannya. Bahkan, pasangan muda itu menikmati pesta dengan minum-minum dan menghisap ganja. Setelah pesta selesai, saat perjalanan pulang, mereka mampir sebentar ke arena bowling lokal di Fort Worth, Texas untuk menggunakan toilet. Namun, setelah kembali dari toilet dan masuk ke mobil di tempat parkir arena bowling, Rodney tiba-tiba dipukuli pria tak dikenal hingga tak sadarkan diri. Dan ketika dia sadar, Carla sudah tidak ada dimanapun. Rodney panik, sehingga ia langsung pergi ke rumah Walker dan dengan segera menelpon polisi untuk melaporkan bahwa Carla diculik. Dia mengatakan kepada polisi bahwa penyerangnya adalah seorang pria kulit putih dengan tinggi sekitar 5 kaki 10 inci. Saat diinterogasi, Rodney berkata, "Aku hanya ingat, kami sedang berbicara dan mulai berciuman. Saat itu, Carla bersandar di pintu. Namun, pintu itu tiba-tiba terbuka. Kemudian dari atas ada pria yang memukulku dengan sangat keras. Carla berteriak, 'Berhenti memukulnya!' Jadi, aku berpikir bila pria itu memukulku beberapa kali, lalu aku merasakan darah mengalir begitu saja di mata, wajah, dan seluruh badanku. Setelah itu tiba-tiba saja tubuhku terasa lumpuh." Rodney mengatakan kepada penyelidik khusus Paul Holes bila penyerang mengancam dan menodongkan pistol di wajahnya. Pria itu juga menarik pelatuknya berulang kali, tetapi tidak menembakkan pistolnya. Kemudian, saat Rodney telah kehilangan kesadaran, ia ingat Carla berteriak, "Tangkap ayahku!" Setelah mendapat pernyataan dari Rodney, polisi segera melakukan pencarian pada Carla dan tersangka sesuai deskripsi yang ada. Mayat Carla akhirnya ditemukan 3 hari kemudian.
Pada tanggal 19 Februari 1974 di sebuah gorong-gorong di bawah jalan pedesaan, tepatnya di selatan Fort Worth dalam keadaan pakaian yang robek. Polisi mengatakan Carla telah dipukuli dan diserang secara seksual sebelum akhirnya dibunuh. Selain itu, mereka juga menemukan adanya kandungan morfin di dalam tubuhnya. Paul House berkata, pembunuhan Carla bisa jadi merupakan pembunuhan bermotif seksual yang bersifat predator dan caranya hampir sama dengan yang dilakukan oleh pembunuh berantai lainnya. Detektif Leah Wagner dari Departemen Kepolisian Fort Worth mengatakan kepada The DNA of Murder bahwa Tommy Ray Nealon masuk dalam kemungkinan tersangka karena beberapa kejahatan yang pernah dilakukan sebelumnya. Pada bulan April 1974, Tommy menculik seorang gadis remaja di dekat Arlington dan mencoba untuk melakukan pelecehan seksual terhadapnya. Tetapi, gadis itu berhasil melarikan diri. Gadis itu melaporkannya pada polisi dengan deskripsi fisik yang jelas, sehingga dia berhasil ditangkap dan akhirnya ia mengakui 3 pembunuhan, 2 diantaranya terjadi di Fort Worth. Tommy dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, tetapi dia dibebaskan bersyarat pada tahun 1987. Namun, dia kembali ke tahanan setelah melanggar ketentuan pembebasan bersyaratnya. Selain Tommy, pensiunan penyelidik Jim Minter, salah satu detektif asli dalam kasus Carla Walker, juga memiliki satu kemungkinan tersangka. Ia mengatakan kepada Holtz dari The DNA of Murder, bila pembunuhan ini mirip dengan pembunuhan Becky Martin yang terjadi setahun sebelumnya. Becky adalah seorang gadis kecil, sama seperti Carla. Dia kurus, memiliki rambut berwarna pirang, dan parasnya sangat menarik, katanya. Pada tahun 1973, Becky Martin diculik dari sebuah perguruan tinggi junior di selatan Fort Worth. Berbulan-bulan kemudian, jenazahnya ditemukan di sebuah gorong-gorong di daerah yang sama dengan tempat Carla Walker ditemukan, dekat Danau Benbrook. Tidak ada bukti yang ditemukan di TKP, dan Jim Minter mengatakan tidak ada saksi dan sangat sedikit petunjuk, sehingga pembunuhannya masih belum terpecahkan, sama dengan Carla Walker, dan kasus ini menjadi dingin selama 45 tahun. Setelah puluhan tahun menjadi misteri, Paul Holes berkata, bila tes DNA yang sedang berlangsung telah membuahkan hasil. Bukti DNA yang ditemukan pada pakaian dan bra yang dikenakan oleh Carla selama ia diculik itu dikirim ke laboratorium swasta Outram Inc. yang mampu membuat profil DNA lengkap dari seorang tersangka, sehingga pelaku dapat ditemukan dan akhirnya polisi berhasil menangkap pria yang mereka percaya bertanggung jawab atas pembunuhan Carla Walker. Glenn Samuel McCarley, 77 tahun, ditangkap pada hari Selasa, tanggal 21 September 2020 atas pembunuhan Carla Jane Walker yang berusia 17 tahun pada tahun 1974. Saat polisi menyelidiki kasus Carla pada tahun 1974, dia pernah diinterogasi karena memiliki senjata yang sama dengan yang ada di TKP. Namun, Glenn yang saat itu bekerja sebagai supir truk mengaku bila senjatanya dicuri dan dia tidak membunuh siapapun. Ia juga berkata tidak mengenal Carla dan menghabiskan waktunya
dengan bekerja sampai pukul 16:30, sehingga tidak ada bukti yang memberatkannya dan akhirnya ia dibebaskan. Polisi menyadari bila ternyata Glenn berbohong saat itu, dan mereka menyesal telah melepaskannya begitu saja sampai ia terbukti bersalah pada tahun 2020. Pembunuhan misterius Karla Walker kemudian dieksplorasi dalam sebuah episode The DNA of Murder with Paul Holes yang pernah ditayangkan di salah satu stasiun TV. Paul Holes berkata, penemuan ini memang tidak membawa Karla kembali, tetapi yang pasti akan membantu keluarga mendapatkan keadilan atas apa yang telah dilakukan untuk Karla. Teknologi DNA dan silsilah yang digunakan bekerja dengan dua cara, yaitu menangkap yang bertanggung jawab dan membebaskan yang tidak bersalah. Itu sangatlah penting dalam kasus ini, imbuhnya. Glenn Samuel McCarley didakwa atas tuduhan pembunuhan besar dan pelanggaran lainnya. Namun, saat itu ia masih bisa tinggal di Fort Worth. Kemudian, pada 24 Agustus 2021, setelah 2 hari kesaksian di persidangannya, dia mengubah pembelaannya menjadi bersalah dan langsung dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Glenn dipenjara di Tarrant County dengan jaminan sebesar $100.000. Selama 4 dekade terakhir, polisi mengatakan tampaknya Glenn telah menjalani kehidupan yang relatif normal. Ia menikah dan memiliki 2 anak. Selain itu, Glenn juga bukanlah tersangka dalam kejahatan lainnya. Selama konferensi pers Selasa sore, detektif dari Departemen Kepolisian Fort Worth, Leah Wagner, mengatakan mereka percaya bahwa penyerangan dan pembunuhan itu dilakukan secara acak, serta Karla Walker dan Glenn McCarley tidak saling kenal. Detektif Leah bersyukur dan merasa puas. Akhirnya, setelah 46 tahun mereka dapat mengidentifikasi dan menangkap tersangka dalam pembunuhan Karla Walker. Karena pada waktu itu tidak ada teknologi yang tersedia seperti sekarang. Selain itu, bukti yang ada juga tidak cukup untuk menangkap seseorang yang dicurigai sebagai tersangka. Jim Walker, saudara laki-laki Karla, ikut bergabung dengan polisi pada konferensi pers dan berterima kasih kepada penyelidik dari Departemen Kepolisian Fort Worth karena tidak pernah melupakan adiknya. Jim Walker berkata, bila apa yang terjadi pada saudara perempuannya bukanlah kesalahan keluarga tersangka, sehingga keluarga Walker selalu mendoakan mereka karena ingin melihat keadilan ditegakkan dalam kematian Karla.